Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Naili Rahmatika dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan coba mempresentasikan konsep pemberdayaan komunitas. Definisi komunitas: seseorang yang saling peduli satu sama lain, terjadi hubungan sosial antar anggota yang sangat erat antar anggota karena terdapat kesamaan kepentingan dan fungsi yang sama. Konsep pemberdayaan komunitas ialah proses untuk memperoleh kekuatan atau kemampuan. Adapun tokoh-tokoh pencetus konsep pemberdayaan: yang pertama, Taikut Person, yang kedua, Jim Ite, yang ketiga, Prijono dan Pranoko, 4 Krisdayanti, 5 Edi Suharto, 6 Tri Wisnarni. Hakikatnya, menurut Wilkinson, pemberdayaan komunitas artinya upaya perubahan dengan sengaja yang dilakukan suatu komunitas dan dapat diyakini sebagai proses perbaikan. Kata kunci dari pemberdayaan adalah perubahan. Prinsip pemberdayaan komunitas menurut para tokoh: yang pertama, Sri Najiati, yang kedua, Dharma, yang ketiga, Bhatnagar, yang keempat, Mardikanto, yang kelima, Herbert Rubin. Inti dari para tokoh-tokoh ialah prinsip inti: 1. Adanya kesetaraan tanpa membeda-bedakan kaum atas atau bawah. Yang kedua, adanya partulpasi atau kerjasama anggota untuk mengerjakan atau mewujudkan pemberdayaan. Dan yang ketiga, adanya demokrasi atau pendapat tawar-menawar demi terwujudnya pemberdayaan. Faktor pemberdayaan komunitas menurut Sumaryadi: yang pertama, kesediaan menerima pemberdayaan. Yang kedua, adanya pemikiran pemberdayaan tidak untuk semua orang dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Yang ketiga, ketergantungan dengan keadaan masyarakat. Yang keempat, dorongan dari para pemimpin setiap komunitas. Yang kelima, adanya batas pemberdayaan. Yang keenam, adanya kepercayaan dari para pemimpin. Yang kelima, membutuhkan dukungan sumber daya yang benar. Adapun tujuan pemberdayaan komunitas: yang pertama, untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri dan mengantisipasi terhadap ancaman yang dapat mengubah komunitas tersebut. Maksudnya, kompetensi yang harus ada untuk melengkapi komunitas lebih baik. Adapun kompetensinya: yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mencapai kesempatan atau sasaran prioritas. Yang ketiga, menyepakati cara dan alat untuk mencapainya. Yang keempat, bekerja rasional untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, adapun siklus pemberdayaan komunitas. Tahap yang pertama, keinginan untuk berubah. Yang kedua, melepaskan halangan-halangan. Tahap yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Tahap yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Yang ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Yang pertama, tahap penyadaran. Dilanjut yang kedua, tahap transformasi. Yang ketiga, peningkatan kemampuan intelektual. Tahap-tahap proses pemberdayaan komunitas menurut Terry Wilson. Yang pertama, awakening atau penyadaran. Yang kedua, understanding atau pemahaman lebih jauh. Yang ketiga, harnessing atau memanfaatkan. Yang keempat, using atau menggunakan keterampilan. Inisiator pemberdayaan komunitas ada 3. Yang pertama, inisiatornya pemerintah. Pemerintah dalam pemberdayaan menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi. Bentuk output peran dari pemerintah, kebijakan, misalnya dalam menetapkan peraturan dan penyelesaian sengketa. Fasilitasnya, dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan edukasi. Inisiator yang kedua, swasta.
Peran dalam pemberdayaan swasta, kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Bentuk output peran, konsultasi dan rekomendasi kebijakan serta investasi. Fasilitas dari swasta, dana, alat, teknologi, tenaga terampil, dan tenaga sangat terampil. Yang ketiga, inisiator dari masyarakat. Peran dalam pemberdayaan, partisipasi dalam setiap kegiatan. Bentuk output peran, saran, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan. Bisa juga menjadi objek dan partisipan. Fasilitasnya, tenaga terdidik, tenaga terlatih, tenaga setengah terdidik, dan tenaga setengah terlatih. Partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Yang pertama, partisipasi pada tahap perencanaan, ideal planning stage. Yang kedua, partisipasi pada tahap pelaksanaan, implementation stage. Yang ketiga, partisipasi pada tahap pemanfaatan. Strategi pemberdayaan komunitas. Mempertimbangkan potensi masyarakat, memberikan pendampingan secara berkelompok, memberikan pelatihan khusus, mengangkat kearifan lokal, memberikan bantuan sarana, pelaksanaan pemberdayaan secara bertahap. Tahap-tahapnya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.